Jalan panjang dilalui dalam kehidupan Bung Sunandar, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSPK). Wong asli Sidoarjo yang lahir pada 11 Agustus 1971 itu merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Masa kecilnya ia habiskan di kampung halamannya, Desa Wono Pelintahan, Kecamatan Prambon, bersama kedua orang tuanya, Bapak Yasin dan almarhumah Ibu Supiah. Sebagai buruh tani dan penjual tempe, kehidupan keluarga ini sangatlah sederhana. Bahkan mereka hanya mampu membiayai pendidikan putranya itu hingga lulus dari SMP Negeri Prambon. Sekaligus Sunandar kecil tergolong siswa yang cerdas. Selepas sekolah, Sunandar ingin membantu ekonomi orang tuanya. Ia pun melakoni berbagai pekerjaan, mulai dari menjadi buruh tani, kuli batu, ataupun berjualan kue, sekalipun usianya masih di bawah umur. Pada tahun 1990, Sunandar bekerja di PT Surya Plasindo yang berlokasi di Jalan Raya Krigilan, kilometer 28, Driorejo, Kabupaten Gresik. Pada waktu itu, kesejahteraan yang diterimanya dari perusahaan plastik tersebut hanyalah upah. Padahal sesuai ketentuan, mestinya setiap karyawan berhak mendapatkan tunjangan dan upah lembur. Beberapa tahun kemudian, ia dan seluruh karyawan di perusahaan itu bergabung dengan SPK. Pada tahun 1998, Sunandar terpilih menjadi pengurus unit kerja dengan jabatan wakil ketua. Lalu, pada tahun 2021, ia dipercaya rekan-rekannya menjadi ketua PUK SPK hingga 2024. Di organisasi serikat pekerja itu, Sunandar dan pengurus PUK lainnya terus belajar terkait aturan hukum ketenagakerjaan. Berbekal pengetahuan tersebut, mereka pun membuka komunikasi dan negosiasi dengan pihak perusahaan terkait pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah. Hasilnya, secara bertahap perusahaan tersebut mulai memenuhi kewajibannya terhadap para buruh yang dibekerjakannya. Kesejahteraan pekerja pun meningkat sehingga produktivitas mereka pun terdongkrak. Prestasi itulah yang kemudian membuat Sunandar dipercaya memimpin PUK SPK PT Surya Plasindo hingga 3 periode berturut-turut. Pada saat yang bersamaan, bapak dari 2 orang anak tersebut juga diminta membantu di kepengurusan DPC FSPK Kabupaten Gresik sebagai wakil ketua dari tahun 2008 hingga 2012. Konsistensinya di bidang itu pun semakin mendapatkan atensi dan apresiasi dari rekan-rekan sejawatnya. Dan itu terwujud saat Sunandar terpilih menjadi ketua DPC FSPK Kabupaten Gresik melalui ajang musyawarah cabang tahun 2012 yang lalu. Bahkan sebelumnya ia pun dipercaya koleganya menjadi ketua Perda KSPE di Provinsi Jawa Timur dengan masa jabatan 2011 hingga 2016. Di tahap inilah komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja makin moncer. Di era kepemimpinannya, DPC FSPK Gresik mampu mengembangkan sayap organisasinya dari 14 unit kerja menjadi 54 unit kerja di akhir masa jabatannya. Bukan hanya itu, Sunandar bersama pengurus lainnya juga melakukan reformasi internal organisasi, khususnya di bidang keuangan. Ia pun berhasil menyatukan seluruh pengurus unit kerja untuk membuat pernyataan bersama terkait komitmen pembayaran iuran sebesar 1% sesuai ketentuan AD/ART organisasi FSPK. Dengan tangan dinginnya itulah
pengelolaan keuangan organisasi itu pun menjadi lebih sehat sehingga mampu menjalankan program-program kerja sebagaimana mestinya. Prestasi itu pun meningkatkan kepercayaan publik terhadap FSPKP sehingga banyak perusahaan yang bergabung sebagai anggota baru. Dan itu pun mengimbas pada Sunandar yang didapuk meneruskan kepemimpinannya hingga 2021. Karir organisasi pun kian moncer. Pada Munas yang kelima di Semarang tahun 2016, Sunandar terpilih menjadi Ketua Umum FSPKP hingga 2021. Karakter kepemimpinannya mampu meningkatkan soliditas organisasi karena ia mampu menyatukan kelompok tua dan muda. Pada Munas ke-6 di Surabaya, para pengurus cabang FSPKP di seluruh Indonesia kembali mempercayakan tampuk kepemimpinan nasional organisasi FSPKP yang berkantor di Dato Tanggara 5 1C Kramat Jati, Jakarta Timur itu pada Sunandar. Bukan saja menjadi ketua FSPKP di periode kedua hingga 2026 nanti, pada saat yang hampir bersamaan, Sunandar juga dinobatkan menjadi Ketua Majelis Nasional KSPI dengan masa bakti 2021-2026. Dengan meningkatnya strategi perjuangan yang lebih kuat, FSPKP juga sepakat menghidupkan Partai Buruh sebagai alat perjuangan kaum pekerja. Bersama dengan 11 organisasi pekerja lainnya, FSPKP menjadi inisiator berdirinya Partai Buruh. Dan di kepengurusan Esko Pusat Partai Buruh yang sudah ditetapkan sebagai salah satu parpol kontestan pemilu 2024 yang akan datang, Sunandar dipercaya menjadi Ketua Bidang Kebijakan Industri, BUMN, ESDM, dan Air Bersih. Selain bergiat di organisasi Serikat Pekerja, Sunandar juga dikenal aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Di antaranya adalah sebagai Ketua RW Dusun Pejantran Desa Wonopelintahan tahun 2008 sampai 2013, Ketua BPD Desa Wonopelintahan tahun 2013-2019, Ketua Forum BPD Kecamatan Prambon tahun 2013-2019, Ketua Forum BPD Kecamatan Prambon tahun 2013-2019, Ketua Forum BPD Kecamatan Prambon tahun 2019-2021, Wakil Ketua Forum BPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sampai 2026, Direktur BUMDes Bangkit Bersama tahun 2019 hingga sekarang. Disitulah maka patut kita apresiasikan pada Bung Sunandar atas kinerjanya untuk sebagai panutan dalam berorganisasi FSPKP khususnya, dan pribadi yang taat untuk beribadah atas agama Islam yang dianutnya. Pak Ketua, pada statement live lagi sedang live. Ya. Kebetulan depan kita ada Ketum FSPKP Bang Sunandar untuk memberikan statement terkait kelolosan Partai Buruh dan pengundian nomor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam hormat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini kita dari kelompok kelas pekerja, alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah. Sekali lagi kita panjatkan syukur alhamdulillah. Berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan kesungguhan teman-teman, hasil akhir pada malam hari ini Pleno di KPU menyatakan Partai Buruh lolos ikut serta dalam rangka kontestasi pemilu di tahun 2024. Artinya kita sudah mempunyai kesempatan yang sama. Kita ingin memberikan pengabdian yang sama. Kita ingin merubah cita-cita bagaimana kaum buruh ini menjadikan sejahtera. Dan semoga kita semua sukses selalu. Barokah doanya, apapun nomor undiannya, kita berharap siapapun menjadi nilai keberkahan untuk Partai Buruh. Sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak Ketum.